Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Bagaimana kabar saudara, teman-teman, sahabat semuanya? Saya berharap dan saya berdoa kita semua dalam anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Teman-teman, saat ini saya lagi berada di tengah-tengah sawah yang hijau dan di belakangnya ada bukit-bukit yang sangat bagus dan sangat indah. Nah, saudara, saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan. Yuk kita sama-sama membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang ke-10 berkata demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Dikatakan, sekali lagi saya baca buat kita. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Wow, keren, luar biasa. Saudara yang terkasih, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, firman Tuhan mengajarkan kita, memberitahu kita agar kita takut akan Tuhan. Saudara, keadaan, situasi, atau hal-hal yang lain tidak perlu kita takutkan. Jangan kita takutkan. Cukup kita hanya takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus di sini, kalau dari kita lihat dari firman Tuhan ini berbicara orang-orang yang percaya atau anak-anak Tuhan. Kalau dihubungkan ke dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya harus takut akan Tuhan. Dikatakan karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Nah, jadi saudaraku, hari ini saya akan memberitahukan kepada kita apa ganjaran kita, apa upah kita takut akan Tuhan. Nah, ternyata saudaraku, Tuhan memberikan firman Tuhan itu bukan tanpa alasan, tetapi Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita karena ada berkat-berkatnya, karena ada upahnya dan ada ganjaran bagi kita kalau kita melakukan firman Tuhan. Nah, ganjaran apa buat anak-anak Tuhan, buat orang Kristen, buat orang yang percaya takut akan Tuhan? Nah, yang pertama, ganjaran orang yang takut akan Tuhan dikatakan di ayat ini, dikatakan sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, yang pertama, ganjaran orang yang takut akan Tuhan adalah tidak akan pernah kekurangan. Kenapa tidak akan pernah kekurangan? Karena Dia benar-benar Bapa, Dia benar-benar Tuhan, Dia benar-benar Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang saya mengiring Tuhan, sepanjang saya melayani Tuhan, sepanjang saya menjadi hamba Tuhan, tidak pernah kutemukan dan tidak pernah kurasakan aku kekurangan kalau aku memang benar-benar takut akan Tuhan dan di dalam Tuhan dan di jalan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, yang pertama, ganjaran orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Saya alami dan saya merasakan itu dalam kehidupan saya. Memang kadang-kadang ikut Tuhan itu deg-deg ser. Tetapi sebelumnya saya udah katakan di beberapa video bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru, tapi tepat pada waktunya. Nah, saat saya butuh, saat saya menginginkannya, Tuhan sediakan. Jadi itu sebabnya saudaraku, ganjaran orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Nah, yang kedua, apa saudaraku takut akan Tuhan? Ganjaran takut akan Tuhan. Kita melihat di Mazmur pasal 115. Pasal 115. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Saya baca buat kita. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia pertolongan mereka dan perisai mereka. Ternyata, kalau tadi yang pertama, ganjaran orang yang takut akan Tuhan, anak Tuhan yang takut akan Tuhan, orang Kristen yang takut akan Tuhan, tidak pernah kekurangan. Nah, yang kedua, Tuhan itu menjadi sumber pertolongan dan menjadi perisai bagi kita. Dikatakan jelas di sini, saudaraku, ya, di ayat yang 11, Dia pertolongan mereka dan perisai mereka. Saudara, pertolongan. Siapa sih manusia yang hebat? Siapa manusia yang pintar? Siapa manusia yang tidak membutuhkan orang lain, apalagi membutuhkan Tuhan? Semua manusia pasti membutuhkan orang lain. Dan juga yang paling utama, membutuhkan Tuhan. Kalau ada orang berkata, aku tidak butuh Tuhan, perlu dipertanyakan hidupnya. Apakah dia bisa hidup sendiri? Tidak. Paling tidak dia pasti membutuhkan orang lain. Tetapi pertolongan orang lain atau pertolongan manusia itu tidak kekal. Pertolongan manusia itu tidak
seperti pertolongan Tuhan. Nah, perisai. Saudaraku, di dalam hidup kita ini banyak panas-panas iblis, banyak cobaan-cobaan, banyak tantangan-tantangan, banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Ada kegagalan yang selalu menyerang kita, ada masa lalu yang selalu menyerang kita, ada masalah dari siapapun yang selalu menyerang kita. Tetapi Tuhan menjadi perisai. Perisai itu bagi seorang prajurit adalah sebuah perlindungan dari senjata-senjata si iblis, si lawan. Dalam kehidupan kita juga, iblis adalah lawan kita. Saat kita takut akan Tuhan, maka Tuhan itu akan menjadi perisai bagi hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari tetaplah takut akan Tuhan, karena ganjarannya sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Yang ketiga saudaraku, apa ganjaran bagi orang yang takut akan Tuhan? Di ayat yang ke-12 berkata demikian, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, keren, dahsyat, luar biasa saudara yang terkasih. Dalam kehidupan kita, saat kita takut kepada Tuhan, yang ketiga, Tuhan memberkati kita. Saudara, berkat di sini bukan berbicara hanya materi, saudaraku. Berkat di sini bukan berbicara hal-hal harta atau uang, tidak, saudaraku. Kesehatan itu juga berkat, ya kan? Kemudian apalagi? Banyak hal lah, bukan hanya uang, bukan hanya materi, itu berkat. Kita diberi kesempatan mengikuti sesuatu, ataupun kita masih bisa menghirup napas, menghirup udara segar, itu berkat buat kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ganjaran takut akan Tuhan itu sangat dahsyat dan sangat keren dan sangat luar biasa. Saya juga merasakannya. Saya berada di Pulau Jawa ini. Saya berada di Pulau Jawa ini kurang lebih 17 tahun. Dan saya tidak pernah melihat saat saya benar-benar takut akan Tuhan tidak diberkati oleh Tuhan. Siapapun dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah takutlah akan Tuhan. Jangan takut situasi kondisi, jangan takut pergumulan permasalahan, jangan takut tantangan-tantangan hidup, jangan takut sama setan, iblis, jangan takut kepada siapapun atau apapun selain kepada Tuhan. Sebab ganjaran orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Ganjaran takut akan Tuhan yang kedua, dia menjadi sumber pertolongan dan perisai bagi orang itu. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu dan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan. Dialah yang layak kita takuti. Oleh karena itu saudaraku, mari, kalau selama ini kita masih takut akan takut akan tantangan hidup, pergumulan, situasi kondisi yang sedang terjadi atau setan, berhenti, bertobat. Mulai dari sekarang, mulailah takut akan Tuhan. Karena ganjarannya tadi sudah kita lihat. Tidak pernah kekurangan, Tuhan menjadi perisai dan pertolongan. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati hidup kita. Bahkan dikatakan anak-anak kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya seringkan buat saudara, buat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dari tempat ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.